Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempersembahkan satu buah video pembelajaran, yaitu mengenai materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya. Untuk itu silahkan kalian perhatikan dengan baik. Kalaupun ada misalnya ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di akhir materi. Terima kasih. Silahkan, selamat menonton. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyebutkan zat yang terkandung di dalam makanan dan menjelaskan proses pencernaan makanan melalui saluran pencernaan pada manusia dengan benar. Oke, kita mulai. Nah, mengapa kita butuh makan? Ini ada sebuah pertanyaan. Silahkan kalian pikirkan. Oke. Tubuh kita butuh energi dari makanan yang kita makan. Ya, betul. Energi dari makanan tersebut itu akan dikonversi menjadi ATP atau adenosin trifosfat untuk bioproses seperti misalnya bergerak, pembelahan sel, replikasi DNA dan lain-lain dalam tubuh kita. Nah, kalau makan tentunya kenyang. Nah, apakah itu sudah dikatakan sehat? Coba kalian pikirkan. Jawabannya belum tentu sehat. Kenapa belum tentu sehat? Karena setiap makanan itu memiliki kandungan gizi yang bervariasi. Makanan sehat dan bergizi itu mengandung nutrien penting. Di antaranya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan juga mineral, air dan juga serat. Oke, perhatikan gambarnya. Lalu apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama, penting bagi metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan juga organ dalam tubuh, membantu proses pencernaan makanan, misalnya selulosa, itu komponen utama dalam serat, dan membantu penyerapan kalsium, di antaranya laktosa. Selain itu juga pembentuk senyawa kimia, yaitu lemak dan protein. Lalu apa itu protein? Oke, protein ini bisa kita dapatkan dari hewani, misalnya sapi, dan juga protein nabati, itu dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang kedelai dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai protein adalah merupakan senyawa esensial yang penting bagi semua makhluk hidup. Nah, 20% tubuh kita itu tersusun atas protein.
Protein sendiri disusun dari asam amino yang esensial dan asam amino non-esensial. Bisa kalian lihat sendiri di situ penjelasan dari asam amino esensial dan non-esensial. Lalu apa itu lemak? Nah, lemak adalah gumpalan yang berada di bawah kulit kita sebagai cadangan makanan tentunya, dan disusun oleh asam lemak. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini bisa menyebabkan kolesterol dalam darah kita meningkat, yang nanti akan menyebabkan arteriosklerosis atau pengendapan dinding pembuluh darah, dan juga menyebabkan arteria koronaria atau kita sebut jantung koroner yang bisa mengakibatkan stroke. Sedangkan asam lemak tidak jenuh itu berbentuk cairan, tapi tidak dapat disintesis oleh tubuh sendiri, harus didapatkan dari luar, maksudnya dari makanan. Bagaimana? Lalu apa itu fungsi lemak? Terus dari mana kita bisa mendapatkan lemak? Oke, sumbernya itu bisa kita dapatkan dari tumbuhan yang biasa disebut lemak nabati, dan juga bisa kita dapatkan dari hewan atau lemak hewani. Fungsi lemak diantaranya adalah penghasil kalori tertinggi, pelarut vitamin, diantaranya vitamin A, D, E, dan K, membantu pembuatan hormon, pelindung alat tubuh atau bantalan lemak, menjaga tubuh dari kedinginan, dan juga memberi rasa kenyang. Nah, selain karbohidrat, protein dan lemak, senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh tentunya diantaranya adalah vitamin, garam mineral, air, serat, dan zat aditif. Nah, vitamin itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia sekarang. Kita masuk ke sistem pencernaan makanan pada manusia. Ada 4 tahap dalam prosesnya. Yang pertama itu adalah ingesti. Atau ingesti ini memasukkan makanan dalam mulut, digesti memprosesnya menjadi lebih kecil, absorpsi proses penyerapan zat-zat yang dibutuhkan, dan eliminasi atau proses pembuangan. Nah, dalam prosesnya juga ada proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Tentunya butuh alat pencernaan, diantaranya ada saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan yang pertama ada mulut atau rongga mulut atau cavum oris. Nah, di dalam mulut ini terdapat alat berupa gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur yang membantu proses pencernaan secara awal ya. Yang berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, di dalam esofagus ini terjadi gerakan peristaltik, di mana makanan akan masuk ke dalam lambung secara perlahan, yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan otot. Nah, berikutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung ini dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 daerah. Yang pertama ada kardiak, fundus, dan juga pylorus. Pada lambung juga terdapat otot sphincter atau mirip klep yang bisa membuka dan menutup ketika ada makanan masuk. Nah, di lambung juga terjadi gerakan peristaltik. Bagian dinding lambung menghasilkan lendir. Bagian fundus akan menghasilkan getah lambung. Yang berikutnya adalah pankreas. Nah, makanan yang diolah di lambung tadi akan menjadi kim atau bubur. Nah, makanan yang berbentuk kim tadi atau bubur tadi itu sifatnya asam.
karena mengandung HCl, sehingga menyebabkan sel getah pada usus akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon sekretin dan kolesitokinin. Nah, pada getah pankreas itu mengandung tripsinogen, karbohidrasi pankreas, lipase pankreas, dan juga garam NaHCO3. Nah, setelah itu saluran berikutnya adalah usus halus, di mana di usus halus ini terdapat enzim. Di antaranya ada enzim erepsinogen, disakarase, lipase usus, enterokinase, di mana enzim-enzim tersebut membantu dalam proses pencernaan. Di sini juga terjadi penyerapan karbohidrat, penyerapan lemak, penyerapan protein. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, makanan setelah melewati usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Di sini sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri usus, yaitu Escherichia coli. Pada usus besar ini ada 3 bagian. Ada kolon ascendent atau kolon naik, transversum atau mendatar, dan juga kolon descendent atau menurun. Di sini juga terjadi gerak peristaltik. Dengan gerakan tersebut, makanan akan terdorong menuju rektum dan keluar melalui anus. Baik, itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Alhamdulillah, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar ataupun via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ataupun bisa secara langsung. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.